betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik, pondasi yang sangat kokoh. Kalau ibu pengen menjalani hidup dengan nyaman, bagaimanapun keadaannya, ada beberapa tanda hati yang lembut. Ya, mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada diri kita. Mau coba latihan nggak? Mau latihan nggak? Nah, coba sekarang duduk yang nyaman, Bu. Saya ajarin ya. Nanti ibu bisa amalkan, bisa praktekin di rumah. Ketika habis sholat, habis tahajud. Wah, ini enak banget, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa melembutkan hati itu penting? Kenapa? Hati yang lembut itu lebih mudah dimasuki cahaya hidayah Allah. Setuju, Bu? Dan yang paling penting, Bu, hati yang lembut itu lebih besar kemungkinan disayang sama Allah. Hadisnya jelas, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Karena gini, Bu, kadang-kadang naudzubillah ya, kita tuh suka nggak sadar, tapi jangan sampai pelan-pelan hati kita tuh mengeras. Ya. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya saya mau bahas nih pagi hari ini, ada beberapa tanda, ya, beberapa indikator hati yang lembut. Bu, ibu, indikator penting nggak? Gini, saya kasih analogi. Ibu kalau naik motor atau naik mobil berkendara, itu di depan kemudi itu banyak indikator nggak? Banyak kan? Indikator apa aja? Satu, kecepatan. Ada namanya speedometer, betul, Bu, ya? Itu penting nggak, Bu? Kenapa penting? Hah? Supaya kita tahu ini jangan sampai melewati batas kecepatan gitu, Bu, ya. Karena kadang-kadang apalagi kalau di tol, di jalan tol, apalagi mobilnya mobil bagus, itu kadang-kadang nggak berasa tuh, Bu. Ngebut aja. Ternyata sudah lewat dari 200 km per jam. Itu bahaya. Kalau oleng sedikit, itu bisa mencelakakan diri, bahkan mencelakakan orang lain. Indikator kecepatan, apalagi? Bensin. Penting nggak, Bu, indikator bensin? Supaya apa? Ya supaya tahu kapan waktunya ngisi. Ini kalau udah jarumnya ke huruf E, ini berarti waktunya ngisi bensin. Kalau nggak ada indikator itu, kita nggak sadar, tahu-tahu mogok aja. Nah, sama, kita juga mesti tahu nih beberapa indikator hati yang lembut. Karena jangan sampai, Bu, secara nggak sadar, naudzubillah ya, Bu, ya, hati kita mengeras, lama-lama mati itu. Naudzubillah. Makanya, Bu, kalau kita lihat berita ya, Bu, ya, saya tuh sedih kalau ngelihat sosial media tuh. Ada berita yang kayaknya sekarang kita mikir, kok bisa ya orang kayak gitu? Tahu kan, Bu, ada misalnya apa, berita ibu tiri yang nyiksa anak tirinya, dipaksa minum air mendidih sampai meninggal dunia. Ada, Bu? Na'udzubillah. Dari semua lapisan, ada yang belum lama itu oknum polisi memukul seorang remaja dengan helmnya sampai berdarah-darah, Bu, meninggal dunia. Ya. Ada seorang anak bahkan yang membunuh orang tuanya. Kadang kita berpikir, kok bisa ya orang bengis begitu? Kok bisa ya orang kayaknya nggak ada rasa bersalah bahkan menyakiti orang lain? Itu tuh nggak tiba-tiba, Bu. Itu nggak tiba-tiba. Itu pelan-pelan tuh hatinya mengeras. Mengeras, baru akhirnya keras hati itu berdampak pada keras sikap dan tindakannya. Ya. Padahal Nabi itu salah satu, ya, kekasih Allah, ya, nabinya Allah yang paling lembut, Rasul Muhammad SAW. Dan jangan salah paham ya, Bu, ya, lembut itu bukan lembek, itu dua hal yang berbeda. Ya. Lembut itu bukan sikapnya, jalannya pelan, ibaratnya kayak orang Solo gitu misalnya. Oh enggak, itu enggak ada hubungan. Makanya kalau kita lihat ada sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibu kenal Umar bin Khattab, Bu?
Kenal di mana, Bu? Bagaimana, Bu, sahabat Umar? Oh, dia orangnya tegas, dia orangnya keras, pada prinsip. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya kalau ngelihat musuh-musuh Allah itu kan. Tapi tetap aja ketika baca Quran itu gampang bergetar, air matanya menetes. Jadi lembut dan lembek itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang saya mau bahas, Bu, pagi ini sambil kita muhasabah bareng. Kita muhasabah bareng. Ada beberapa tanda hati yang lembut. Ya, mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada diri kita. Amin. Kalau justru ternyata kebalikannya dari tanda-tanda ini, maka ini perlu kita waspadai dan perlu kita upayakan untuk bisa melembutkan hati. Ada beberapa. Nomor satu dulu nih, Bu. Apa tanda pertama hati yang lembut, Bu? Tanda pertama hati yang lembut itu dia mudah pulih dari luka dan derita. Coba diulang sama-sama. Apa, Bu? Mudah pulih. Gini loh, Bu, yang namanya hidup kita pasti terluka. Betul? Ini kan beberapa dari Anda wajah-wajah penuh luka kayaknya ya. Bu, nggak mungkin, yang namanya hidup itu kita pasti pernah jatuh, kita pasti pernah patah, kita pasti pernah hancur, betul? Nabi aja pernah, Bu, ngalamin semua itu. Coba tolong jawab, Nabi pernah sedih? Pernah terluka? Pernah patah? Pernah hancur? Pernah. Bahkan ayatnya ada. Sampai Allah katakan dalam Quran, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itu ayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah juga dalam sebuah keadaan dirinya itu merasa hancur, merasa sedih, patah. Ya. Tapi bedanya apa? Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang imannya hidup, hatinya lembut, dia nggak tenggelam dalam kejatuhan itu. Dia nggak memanjangkan kesedihan. Dia bisa pulih dari luka, dia bisa bangkit setiap kali jatuh, dan dia bisa bertumbuh setelah patah. Ya, Bu, ya? Nah, sebaliknya, di antara tanda hati yang mengeras itu sulit pulih, Bu. Kalau udah ngambek tuh ngambek terus. Kalau udah sedih tuh sedihnya nggak hilang-hilang. Kalau udah kecewa tuh kecewanya nggak sembuh-sembuh. Kalau udah marah tuh, Bu, disimpan jadi dendam. Hati-hati ya, Bu. Enggak. Orang yang hatinya lembut tuh, Bu, dia tuh nggak tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, orang yang keras hati itu, Bu, sempit dadanya. Hobinya itu meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Hati-hati, Bu. Bahkan kata Nabi SAW, kita nggak boleh loh, Bu, kalau sesuatu itu sudah terjadi, terus kita ngomong seandainya saja. Itu nggak boleh. Coba ulang, ngomong apa? Seandainya saja. Sekali lagi, ngomong apa? Seandainya saja. Kalau ibu-ibu masih suka ngomong seandainya, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Bahkan hadisnya jelas, apa kata Nabi? Perkataan seandainya itu bisa jadi pintu masuknya setan. Ya, Bu. Jangankan untuk urusan yang besar, Bunda, untuk urusan yang kecil aja kita nggak boleh ngomong seandainya. Ini contoh ya, contoh. Ibu lagi jalan ke sebuah tempat, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Kita pilih dong, belok kanan ah. Ternyata setelah belok kanan, macet. Ayo ngomong gimana? Ayo jujur ngomong gimana? Seandainya saja tadi belok kiri, gitu kan? Atau coba kalau, sama itu, Bu.
Ibu bayangkan, itu nggak boleh bu. Nabi mengajarkan, kalau memang sesuatu itu sudah terjadi, katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tinggal kita ambil pelajarannya. Ibu kalau mau putar balik, boleh bu putar balik aja, tapi nggak usah ngomong seandainya. Ya, saya kemarin lagi ramai nih bu di grup WhatsApp, ada teman saya yang ibunya baru meninggal. Jadi ceritanya sempat dirawat di rumah sakit, terus mungkin kelihatannya udah membaik gitu ya, minta dipulangkan. Begitu dipulangkan, nggak berapa lama bu, ibunya sakit lagi. Karena di rumah, nggak ada penanganan cepat, qadarullah meninggallah di rumah. Muncul tuh kata-kata itu di grup WhatsApp. Oh, seandainya kemarin nggak dipulangkan, seandainya, nggak boleh itu bu. Ya. Jadi ibu bayangin, untuk hal yang kecil aja nggak boleh. Kemarin ada lagi jamaah saya, alumni saya, seorang pengusaha travel haji dan umroh, baru ketipu bu. Lumayan 5M kalau nggak salah. Wah galau, nggak bisa tidur gitu ya, resah, gelisah, ikut kelas saya di Solo waktu itu. Beliau datang ke kelas saya, begitu selesai kelas, dia menghampiri saya terus ngomong gini, Ustadz, Coach, makasih ya, sekarang saya lega. Kenapa bunda? Dia cerita, iya coach, saya baru ketipu, lumayan sekian M katanya. Jujur kemarin-kemarin saya masih ngomong, seandainya. Seandainya saya nggak ketemu orang itu, seandainya saya nggak percaya sama dia, seandainya saya nggak transfer ke dia, seandainya. Itu udah terjadi belum? Jawab, sudah belum? Kalau sudah, sudah. Katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tinggal kita ambil pelajarannya. Oh, mana nih yang perlu saya perbaiki? Oh, jangan-jangan ada dosa saya nih, tobat. Hadepin bu, kalau emang berat mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Jadi nggak boleh bu ya. Untuk urusan yang kecil aja nggak boleh, apalagi untuk urusan yang besar. Apa contoh urusan yang besar? Misalnya ibu-ibu malam-malam bengong gitu yang ngelamun, terus ngomong, seandainya saja suamiku bukan yang itu. Waduh, itu setan suka banget tuh bu. Udah punya cucu, anak udah 5, hati-hati bu. Jadi ciri orang yang hatinya lembut itu dia nggak banyak meratap, dia mampu berdamai dengan apa-apa yang sudah terjadi bu, nggak banyak sedih. Ibu hati-hati ya, kesedihan itu disukai setan. Ada sebuah kalimat dari seorang ulama namanya Imam Ibnul Qayyim, beliau bilang begini, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenengin sama setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Tuh bu, hati-hati. Jadi kalau ibu pengen disukai setan, gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih bu. Coba ibu analisa ya, menurut anda, kenapa kok setan itu suka sama orang yang sedih? Kenapa bu? Betul bu. Karena orang sedih itu gampang dibisikin. Orang sedih itu energinya rendah. Orang sedih itu mungkin pertamanya dalam hati, ngegerendeng dalam hati. Lama-lama berkeluh kesah lewat lisan. Lama-lama complaining, lama-lama mengutuk takdir Allah. Lama-lama kufur tuh. Makanya setan suka sama orang yang sedih bu. Nah, sebaliknya Allah itu senang kalau ada seorang hamba tuh yang berupaya berbahagia dalam keadaan apapun. Bahkan ayatnya ada, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi bu, itu ciri pertama. Orang-orang hatinya lembut tuh bu, menjalani hidup tuh happy. Dia punya keyakinan hidupku dalam genggaman Allah yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Coba ikuti kata-kata saya. Hidupku dalam genggaman Allah. Yuk. Yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Bu, makanya saya suka hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi bu, ini indah banget. Hadisnya begini. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair.
Apa artinya? Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Bu, dalam hidup ini kita akan ngalamin kadang enak, kadang gak enak, betul? Kadang di atas, kadang di bawah. Kita akan ngalamin itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang punya, kadang gak punya, kadang sehat, kadang sakit, kadang mendapatkan, kadang kehilangan, kadang dideketin orang, kadang dijauhin orang. Biasa aja Bu, itu sebuah kewajaran hidup. Ya. Dan orang-orang yang mudah pulih itu dia punya harapan di hatinya, ya Rob, pokoknya dalam keadaan apapun, asalkan dengan itu engkau ampuni aku, engkau ridho padaku, engkau sayangi aku, maka aku baik-baik saja. Itu seperti doanya Nabi, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Apa artinya? Ya Allah, mangga ya Rabb, bagaimanapun takdir yang kau tetapkan. Kadang enak, kadang gak enak, kadang sesuai harapan, kadang gak sesuai harapan. Asalkan dengan itu engkau ampuni aku, engkau ridho padaku, engkau sayangi aku baik-baik saja. Ibu, Bu, gini loh, ada masanya mungkin yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pernah ngalamin Bu? Kita kepengen A, Allah kasih A. Pernah ngalamin? Pasti dong. Tapi ada juga masanya, kita kepengen A, ternyata yang dikasih Allah B. Kenapa? Karena menurut Allah itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Nah, orang yang sulit pulih itu fokusnya ke A terus. A, ya Allah. A. Pokoknya A. Istiqoroh sih, tapi istiqorohnya, ya Rob, kalau dia baik jodohkan, kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh Bu namanya. Itu maksa. Padahal ayatnya telak Bu dalam Quran. Anda udah tahu semua. Yang mana Ustadz? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu nggak suka sama sesuatu padahal itu baik. Atau boleh jadi kamu suka sama sesuatu tapi jangan-jangan itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Bu, Allah yang Maha tahu. Udah. Ya. Sekarang gini saya mau nanya ya. Ini supaya ibu-ibu tuh nyaman menjalani hidup, mudah pulih, lapang dadanya. Saya mau nanya begini, Bu, tolong jawab. Tolong jawab ya. Jawab yang mantep. Tentukan pilihan Anda. Kalau seandainya saya minta ibu-ibu pilih, pilih mana? Dikasih atau disayang? Jawab yang tegas. Ah, yang benar. Coba saya kasih waktu buat mikir dulu deh. Ayo. Yang mana Bu? Kalau dua-duanya boleh nggak Ustadz? Itu nggak usah ditanya. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya minta ibu-ibu pilih, pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang mantep. Pintar. Kenapa saya bilang pintar? Dengerin Bu, dengerin ya. Ini kaidah penting. Karena kalau dikasih belum tentu. Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Pernah Bu? Ibu sayang Bu, tukang parkir. Bu, ini logika sederhana aja. Kalau dikasih belum tentu. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman. Punten ya Bu, sifat Allah Ar-Rahman itu Pak berlaku buat semua. Ini mohon maaf, ibu mau sholat apa nggak sholat kek? Ibu mau puasa nggak puasa? Ibu mau taat atau bejat?
Ibu mau baik atau jahat, ibu mau beriman atau munafik, semua dapat rahmannya Allah. Itulah sifat Ar-Rahman, yang kalau ngasih tuh nggak pilih-pilih. Ya. Tapi yang dikasih itu belum tentu bisa. Makanya ada gandengannya, Bu. Gandengannya Ar-Rahman apa, Bu? Nah, yang Ar-Rahim ini khusus. Jadi gini ya, saya sempurnakan kalimatnya. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya, Bu. Itu namanya maksa. Ya. Bukan gitu. Nih, mohon izin, saya sempurnakan dulu kalimatnya. Ibu, ini berulang kali saya sampaikan. Ini pondasi yang sangat kokoh. Kalau ibu pengen menjalani hidup dengan nyaman, bagaimanapun keadaannya. Kalimatnya begini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Saya ulang ya, Ibu dengerin baik-baik. Ini penting banget. Saya dapat ini dari seorang ulama. Ini indah banget ketika beliau menjelaskan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimatnya begini, Bu. Kalau dikasih, itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Paham, Bu? Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah nggak? Ini logika sederhana aja, Bu. Ya. Anak lagi batuk keras, minta es sirup manis. Anda kasih nggak? Anda kasih nggak? Mama pelit, Anda kasih. Mama jahat, Anda kasih. Apa Anda bilang? Biarin, nak. Biarin kamu ngambek. Biarin kamu bilang mama pelit. Tapi suatu hari nanti kamu akan paham bahwa mama nggak ngasih kamu karena mama sayang sama kamu. Jadi, Bu, ini logik sederhana. Orang yang mudah pulih, orang yang hatinya lembut itu, kenapa kok dia lapang dadanya, tenang jiwanya? Karena dia punya harapan besar di hatinya, ya Allah, pokoknya aku nggak peduli. Dalam keadaan seperti apapun, kadang enak, kadang nggak enak, kadang sesuai dengan apa yang kita mau, kadang nggak sesuai. Di atas atau di bawah, dijunjung atau dibanting, sehat atau sakit. Asalkan Engkau ampuni aku, ya Allah. Asalkan dengan ini Engkau ridho padaku, ya Allah. Maka aku baik-baik saja. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Oke, Bu. Itu ciri pertama. Makanya orang-orang hatinya lembut, tubuh hidupnya happy. Ya. Bahkan kalau kata Maulana Rumi, beliau bilang begini, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang mengatur hidupku adalah yang paling mencintaiku. Ya. Itulah kenapa ayatnya berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu seperti feedback, Bu. Ketika seorang hamba itu ridho atas apa yang Allah tetapkan, maka Allah ridho kepadanya. Dan untuk bisa punya kelembutan hati kayak begini, Bu, untuk bisa punya dada yang lapang, jiwa yang tenang, untuk mampu berdamai dengan keadaan, itu butuh latihan. Betul ya? Itu bukan tombol sekali pencet, Bu. Nggak bisa cuma ikut kajian 1 jam, 2 jam, begitu pulang, langsung tenang jiwa saya, Ustadz. Itu hebat banget Ustadznya. Bu, bukan cuma fisik, hati juga butuh dilatih.
Makanya selain ada olahraga penting Bu, raga yang diolah, ada juga olah jiwa. Ya. Gini. Saya selalu sampaikan begini Bu, ini penting ya. Kalau ibu pengen punya hati yang lembut, punya jiwa yang tenang, dada yang lapang, itu tuh proses latihan Bu. Nggak bisa cuma hanya ikut majelis taklim, terus langsung dapet tuh nggak bisa. Karena proses belajar itu melewati 3 tahap. Apa aja Ustadz? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Tahu, mau, mampu. Sekali lagi. Tahu, mau, mampu. Yang pertama apa? Tahu. Apa itu tahu? Teori. Ya. Memang ini pintu gerbang awalnya Bu. Loh kalau kita nggak tahu apa yang mau kita amalkan? Tapi ini belum selesai. Karena orang yang tahu belum tentu mau. Nah, saya udah tahu Ustaz. Udah tahu saya. Udah sering dengar saya. Tahu sih. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Di antara ciri ilmu itu berkah, Bu. Apa cirinya? Ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, berubah jadi mau. Itu level selanjutnya tuh. Tapi itu juga belum selesai. Kenapa? Karena orang yang mau pun belum tentu mampu. Coba sekarang saya mau nanya, tolong jawab. Ibu-ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Kalau tahu mah tahu dalilnya. Sama Bu, melembutkan hati supaya punya lapang dada, jiwa yang tenang. Itu juga proses latihan. Mengubah tahu mau menjadi mampu, itu cuma satu jalannya, nggak ada yang lain. Apa jalannya Ustadz? Latihan. Coba diulang. Latihan. Sekali lagi. Latihan ini kalau bahasa para ulama itu riyadhah, mujahadah. Dan sekarang saya mau nanya Bu, yang namanya latihan langsung bisa tidak? Mana ada latihan langsung bisa? Ibu kalau ngeliat ada orang jago main bola, itu tiba-tiba nggak? Itu proses latihan. Ada orang jago masak, ada orang jago apa misalnya. Itu latihan sama. Kalau ada orang kok dadanya lapang, jiwanya tenang, happy dalam hidupnya gitu ya, atas apapun yang Allah tetapkan, hatinya lembut, itu proses panjang Bu. Jadi yang namanya latihan nggak langsung bisa. Termasuk tadi berdamai dengan keadaan, itu proses latihan Bu. Nggak apa-apa, Allah tahu tuh namanya latihan nggak langsung bisa. Mungkin cuma di mulut. Nggak apa-apa Bu, hati masih berat, masih sedih, dada masih sempit, tapi minimal lisan kita berucap, ya Allah, hamba ridho ya Allah. Mungkin air mata masih netes, mungkin masih berasa perih, Allah tahu tuh kita lagi berlatih, tapi yang keluar dari lisan kita, ya Allah, hamba ridho. Ya Bu, terus itu upaya melembutkan hati. Mau coba latihan nggak? Mau latihan nggak? Nah, coba sekarang duduk yang nyaman Bu. Saya ajarin ya. Nanti Ibu bisa amalkan, bisa praktekin di rumah. Ketika habis sholat, habis tahajud. Wah ini enak banget Bu. Coba ya. Sekarang kita latihan. Ibu duduk yang nyaman sekarang. Bu, saya minta waktunya. Nggak lama-lama, 2-3 menit aja. Sekarang pejamkan matanya. Coba Bu, Anda hadirkan dalam bayangan hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu kok kayaknya dada tuh sempit rasanya. Saya terus terang nggak tahu cerita hidup Anda. Kita punya kisah hidup beda-beda ya Bu ya. Tapi namanya manusia, kita pasti pernah ngerasain sedih,
Coba hadirkan itu dalam bayangan Anda. Mungkin ibu pernah kehilangan sesuatu yang sampai sekarang tuh kepikiran terus. Mungkin ada sebuah keadaan yang pernah membuat ibu tuh kecewa. Ada beberapa hal yang sudah Anda perjuangkan sejak lama tapi harus hilang misalnya. Atau pernah dikhianati oleh seseorang yang itu betul-betul meninggalkan luka yang begitu dalam. Coba hadirkan itu, Bu. Kemudian ikuti kata-kata saya. Pelan-pelan aja, lirih saja. Dalam hati juga gak apa-apa. Ya Allah, hamba ridho. Hamba ridho ya Allah. Hamba yakin semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ya Allah, asalkan dengan ini Engkau ampuni aku. Asalkan dengan ini Engkau ridho padaku. Asalkan dengan keadaan ini membuat aku jadi hamba yang semakin baik. Maka aku ridho ya Rabb. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya Allah, jangan biarkan luka di hatiku ini mengeraskan hati. Jangan biarkan kesedihan ini membuat hatiku keras ya Allah. Lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Hamba ridho ya Rabb. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah gitu Bu latihannya. Ngomong aja dulu. Allah tahu tuh mungkin masih belum nyambung tuh antara lisan kita dengan hati kita. Tapi itu kita sedang berlatih. Karena bahaya Bu, kesedihan yang Anda pelihara, kekecewaan yang Anda pegang terus, itu bisa mengeraskan hati. Dan orang-orang beriman itu kalau kata seorang ulama, selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Coba ikuti kata-kata saya. Semua ada hikmahnya. Yuk. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Ulangi. Semua ada hikmahnya. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Mungkin sekarang belum kelihatan, Bu. Tapi orang-orang beriman tuh dia selalu punya baik sangka. Ya. Walaupun kita belum ngerti ini maksudnya apa ya Allah, tapi iman yang hidup, hati yang lembut selalu bisa berbaik sangka. Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah setelah ini ya Rabb.